Pot. Tahu nggak tahu nggak? Apaan? Ada berita yang lagi viral banget nih. Apa berita apa? Jadi berita ini sih sebenarnya sih. Berita Felix. Jadi kasus gitu. Kasus pencabulan kayak gitu. Ini lagi marah nih cabut. Pokoknya di negeri kita yang tercinta ini pencabulan itu benar-benar banyak. Ini banyak banget sih. Cuma ada yang beda nih. Pas denger itu ya, pas baca beritanya, mind blowing banget. Emang apa sih? Sangat di luar nalar. Emang apa sih? Jadi ada kakek-kakek. Nah, dia tuh mencabut. Cabut siapa? Kan biasanya kan yang jadi korban tuh anak kecil gitu kan, anak cewek kecil atau ya minimal cewek lah gitu. Ya. Tapi ini beda. Ini dia yang beda dari yang lain tuh. Bedanya gimana? Jadi si kakek itu penyuka jenis alias LGBT gitu lah. Oh. Masih ada nih kakek-kakek. Lucu sih. Kakek-kakek mencuri kakek-kakek lagi. Iya makanya aneh banget kan. Ini harus banget nih diceritain nih. Soalnya ada gimana ya? Ya kasusnya ada agak lucu-lucu gitu lah. Agak beda. Miris sih tapi. Iya kalau dari kasusnya miris ya. Kita nggak boleh misalkan ya cuma menjadikan pencabulan itu hal yang biasa-biasa aja. Iya. Ngelok-ngelok kayak gitu kan kita nggak boleh. Kita di sini bukan ngomongin tentang kasusnya itu pencabulan. Cuma ini yang ngomongin tuh pelakunya mencabut kakek-kakek. Padahal pelakunya juga sama. Kakek-kakek juga. Iya miris tapi dengarnya. Miris tapi kalau yang ini lucu. Iya lucu. Yang lain-lain sih ya kita miris ya. Iya. Dengarnya coba yang ini lucu loh. Ini beda. Iya sih. Beda sih. Nah, penasaran nggak gimana ceritanya? Yuk. Coba ceritain. Jadi kejadiannya tuh tanggal 8 Oktober tahun 2025. Bulan kemarin. Ya masih bulan kemarin, masih baru banget ya. Di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya kalau nggak salah kejadiannya. Jadi pelaku tuh berinisial OC. Dari sumber-sumber yang dibaca sih nggak tahu ya siapa nama aslinya OC itu siapa, otak mungkin bisa jadi kan. Cuma nggak dijelasin tuh OC itu siapa gitu ya. Gue pikir otak kali kayak gitu kan. Nah si kakek OC ini berusia 77 tahun. Lama banget. Dia tuh bukan dari Tasik tuh. Jadi dia asalnya tuh di Ciamis. Oh Perantau juga. Udah selama 5 tahun tuh. Dia tuh profesinya tuh tukang pijat keliling gitu lah. Jasa pijat. Jasa pijat tradisional gitu kan. Keliling-keliling biasa lah yang nawarin kayak gitu. Pas awal September dia mulailah merantau dari Ciamis ke Tasikmalaya, ke Kecamatan Cipedes itu kan. Saat itu dia mulai keliling biasalah cari yang menawarkan jasanya gitu kan. Awalnya semuanya berjalannya lancar, normal lah. Ya biasalah kita ditawarin pijat misalkan ya normal aja kan. Tapi semakin kesini si kakek itu menunjukkan gelagat yang luar biasa, yang nggak biasa-biasa. Luar biasa tapi nggak biasa. Iya pokoknya luar biasa yang nggak biasa-biasa gitu. Kayak gimana? Jadi gini. Jadi warga tuh mulai resah nih kesininya kan. Jadi si kakek itu suka genit. Genit gimana? Genit tapi sesama lansia. Oh kan sesama jenis itu? Sesama jenis juga. Jadi suka genit ke kakek-kakek harus kamu ganteng. Jadi nggak? Jadi sih. Lalu itu Random. Ya kayak ngobrol kayak gini kan. Bagus deh padahal. Enggak sih. Normal. Ya cuma apa ya? Ya cuma ngasih tahu lah kayak gitulah. Ya mungkin kayak gitu ya. Aku tidur deh. Enggak normal. Alhamdulillah masih normal. Ya semoga kedepannya tetap normal. Semoga ya. Ya jadi
Si kakek itu suka ngeraba-raba tuh lawan bicara. Tapi kalau sama cewek, dia tuh nggak mau. Biasa aja gitu kalau ngobrol sama cewek ya biasa kayak gini. Jadi kebalikannya lah. Kelihatan tertariknya sama jenis. Jadi sambil ngeraba-raba gitu lah. Jadi dia ngobrol kayak gini sambil ngeraba-raba. Ganteng banget kan? Kan perilakunya itu lama-lama dianggap nggak sopan tuh sama warga. Ya iyalah, orang kayak gitu. Nah, jadi warga tuh gimana caranya buat ngebuktiin nih kalau si kakek itu punya kelainan seksual. Jadi dia tuh mau lapor tapi belum ada bukti. Oh iya. Nah, jadi tepatnya tuh kejadiannya kan tanggal 8 Oktober kemarin kan. Seperti biasa, si kakek Oce itu mulai keliling tuh nawar-nawarin jasa pijatnya Ke rumah-rumah berarti. ke rumah-rumah. Nah, sampailah di rumah korban, ya ada korbannya kan. Korbannya itu bernama Bapak I. Ya inisialnya I. Misalnya Usianya tuh 70 tahun. beda 7 tahun berarti. Iya, hampir seumuran kan. Tipis ya. Nah, si Bapak I itu baru pulang dari sawah. Dia tuh kan seorang petani kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba datanglah kucuk si kakek cabut itu ke rumahnya. Nah, posisinya si kakek itu lagi istirahat di kamar depan rumah. Jadi apa namanya? Jadi di kamar yang paling depan tuh dari rumahnya tuh. Iya, jadi Di kamar depan lah. si kakek I Heeh. ada rumah, ada kamar yang di depannya Nah, gitu. di paling depan. Paling depan. Datanglah si kakek Oce kan nawarin jasanya. Di situ tanpa sepengetahuan si kakek Oce ini ya, si kakek ini warga tuh udah ngawasin dari jauh sebenarnya tuh. Emang udah rame-rame gitu. Udah rame, jadi kan warga udah curiga tuh sebelumnya juga mau ngebuktiin tuh. Inisiatif lah warga tuh berkumpul. Jadi ngawasin dari jauh. Ya apa namanya nungguin si kakek Oce itu masuk dulu gitu kan. Diintai gitu ya. Diintai gitu. Nah, udah kan tuh masuk kan si kakek Oce nawarin jasa pijat ke si kakek I korban itu kan. Pertamanya si kakek I nggak mau. Pertama karena dia udah tahu kelakuannya si kakek cabul. Oh iya, udah tahu ya, udah tahu kan. Yang kedua, ya dia berdalil lah nggak punya duit buat bayarnya gitu kan. Tapi entah kenapa mungkin dengan rayuan maut si kakek dan mungkin bilang nggak usah bayar lah alias gratis mungkin gitu ya. Digratisin. Dan akhirnya si kakek yang jadi korban itu si kakek itu jadi mau. Tiba-tiba langsung jadi mau gitu. Tiba-tiba langsung jadi mau. Nah, bahkan itu kan apa namanya kejadiannya kan di dalam ruangan nih. Iya. Di kamar itu kan, kita kan belum tahu nih gimana ya yang terjadi di dalam ruangan itu kan. Nggak lama digerebek lah sama warga. Tapi itu lagi mijit dong. Bukan. Hah? Enggak. Pada saat digerebek sama warga, ketahuan nih pintunya didobrak itu kan. Di situ kondisinya tuh si yang dipijit sama yang mijit. Apa? Yang dipijit sama yang mijit itu telanjang bulat. Serius? Serius. Enggak sih, enggak bulat banget kan. Lonjong lah dikit. Enggak bulat banget jadi yang dipijit itu kan si kakek I. Nah, dia tuh cuma pakai sarung. Tapi enggak pakai apa-apa lagi. Jadi selain sarung itu, kalau sarung itu enggak ada ya udah telanjang bulat dia. I see, ya. Dia yang dipijit kan? Oke lah, make sense lah yang dipijit ya. Kayak gitu, oke, masih bisa ditolerir lah kayak gitu. Paling kan yang mijitnya juga cowok gitu kan. Ya. Nah, yang jadi masalah, kok yang mijitnya juga telanjang? Kebayang nggak? Ini yang dipijit telanjang nih, oke, nggak apa-apa. Jadi yang mijit telanjang juga. Emang apa sih? Yang mijit harus telanjang itu keperluannya untuk apa? Nggak, esensinya itu apa gitu kan. Normalnya yang mau dipijat ya lepas pakaian Iya. normal ya.
Ini esensinya apa? Coba si pijat juga ikut-ikutan. Terus nah, jadi posisinya tuh menurut pengakuan si korban ya. Jadi dia tuh merampas si dada korban. Nah, si kakek cabul ini merampas dada korban. Tapi dia berusaha tuh buat nilihin tubuh korban. Aduh. Jadi korban bercerita, dia sesudah ini kan ya, dia kan bercerita korban tuh. Jadi dia tuh kayak yang dihipnotis gitu. Dia sebenarnya pengen melawan, cuma nggak bisa. Kayak yang dihipnotis katanya. Jadi kayak ketahan gitu. Nggak tahu ketahan. Kan misalnya kalau terjadi kita ya, kalau normal misalkan, terus lu digituin sama cowok lagi gitu, atau masih mungkin lu tonjok. Iya. Kali. Nah, jadi tuh dia mau ngelakuin itu, cuma nggak bisa, jadi kayak hipnotis gitu. Nggak lama dari situ ketahuan kan sama warga tuh, sempet digebukin dulu tuh sama warga. Digebukin dulu karena ya pertama mungkin jijik, Yang greget juga nggak sih ya? kedua greget, yang kedua kan itu terjadi di kampungnya gitu kan, jadi membawa nama baik kampungnya. Pendatang ya. Datang. Nah, untungnya nggak semua warga tuh gebukin dia, jadi ada yang meredam. Jadi untungnya semua itu bisa diredam lah. Ada ada ketua RW kan di situ. Nah, udah tenang, agak sedikit tenang, dibawalah si kakek OC sama si korban itu ke rumah RW setempat. Nah, biasa diinterogasi kayak gitu. Pertamanya nggak ngaku kayak gitu, cuma kan bukti udah jelas kuat gitu ya. Ya nggak lama di situ si ketua RW-nya lapor lah ke polisi. Datang polisi. Ya, gak lama polisi datang. Ya kan biasalah polisi olah TKP kayak gitu ya. Ya. Nah udah selesai, barulah si kakek OC ini sama si korbannya dibawa ke Mapolsek buat dimintain keterangan kayak gitu. Berarti udah tangkap ya berarti ya? Tangkap. Ditahan atau berarti? Nah itu dia. Enggak. Jadi kan Si OC kan ditahan. enggak ditahan. Jadi gini ceritanya. Jadi kayak gini. Kan itu kan terjadi tanggal 8 ya. Nah besoknya berarti tanggal 9. Ya. Polisi itu ada konferensi pers. Polisi itu berdalih bahwa polisi belum cukup bukti nih buat menjarain si kakek cabulnya, karena belum terbukti di situ adanya pencabulan. Jadi belum terjadi gitu. Iya. Kasusnya itu belum terjadi. Jadi pas digerebek warga itu belum ngelakuin. Kayaknya sih warga kecepatan. Coba kalau agak bentaran doang lah, Ada sabar dikit ya, sabar dikit. mungkin ya ketangkap basah. Pasar. Ya mungkin karena kecepatan belum ngelakuin udah digerebek. Ya, kayak gitu lah. Cuma keluarga korban minta kasusnya diselesaikan secara keluargaan. Nah di situ polisi juga gak bisa nahan si pelaku ini gitu kan. Pertama belum cukup bukti, kedua dari pihak korbannya juga gak nuntut apa-apa gitu, mau diselesaikan secara keluargaan. Padahal tanggung ya. Iya, Tapi ya buktinya juga kurang sih. memang iya sih. Jadi belum terjadi. Jadi pas tanggal 10 Oktober besoknya lagi nih. Jadi si kakek OC itu dipulangin sama polisi ke Ciamis, ke rumahnya. Dibalikin. Ke rumahnya. Tapi di sana dia dikasih pembinaan gitulah sama polisi. Ke keluarganya juga gitu kan. Jadi dibina bahwa ini tuh jangan sampai kejadian kayak gitu, misalkan ya pokoknya dikasih pengertian lah. Kalau misalkan ada kejadian kayak gini, berarti si kakek OC itu bisa ditangkap gitu. Nah, di situ polisi juga ngawasi ya. Jadi karakteristik si kakek OC itu diawasin kedepannya kayak gimana gitu. Jadi sama kayak keluarganya wajib lapor juga ya. Nah kayak gitulah. Nah udah kan kasusnya di situ. Ternyata kasusnya tuh nggak sampai situ. Masih ada lagi. Jadi sesudah itu kasus terungkap, barulah ada korban lain yang speak up. Oh. Jadi
yang baru terungkap ya, nggak tahu ya korban-korban yang lainnya. Cuma yang gua baca kan, yang baru terungkap tuh ada 3 di situ korban. Jadi pertama tetangganya korban, tetangganya si KKI ini masih tetangga. Kedua pemilik warung. Yang ketiga yaitu si KKI yang viralnya yang ramenya itu. Nah, dari pengakuan ketiga korban ini, anggaplah yang pertama tetangganya si korban kan, si KKC lah anggaplah. Si KKC dia tuh bersaksi bahwa dia tuh diraba-raba gitu. Dia lagi ngobrol kayak gini. Ya random gitu. Diraba-raba. Dia juga ya jijik mungkin ya. Iya. Nah itu tapi kalau raba-raba itu nggak wajar. Dia menjurus ke sana lah. Jadi godain gitu. Ya kebayang lagi. Ya diraba terus digodain sama kakeknya. Seumuran lagi. Nah, ini ada satu lagi. Ini nggak kalah epic nih. Wah ini mau gila bener. Jadi selain korbannya si kakek C, ini yang tetangganya korban, ada juga korban tuh yang pemilik warung. Nah, jadi ceritanya gini. Suatu hari si kakek OC itu udah keliling-keliling mungkin ya, capek. Istirahat tuh di warung itu. Si kakek OC. Yang jaganya itu kakek-kakek juga. Dia seumuran lah. Dia pesan lah ya gitulah ngopi kayak gitu ya. Dia ngobrol kan biasa kayak gini ya, biasa kalau kita datang ke warung kopi ngobrol sama penjual kan biasa kan. Iya. Sambil gimana ceritain apa-apa gitu. Nah pas lagi ngobrol lagi ini gimana? Pas lagi ngobrol nih biasa kan ngobrol, tiba-tiba si kakek OC itu nyium si kakek penjual yang punya warung. Iya kayak dia ngobrol tiba-tiba dicium. What the hell? Aduh. Ini, nah saking jijiknya nih dicium sama si kakek OC, tapi si yang punya warung itu sampai langsung mandi keramas. Karena mungkin jijik kan, langsung membersihkan diri. Kayak padahal kalau kita digigit anjing gitu kan, kita suka membersihkan diri lah, jadi sama tanah gitu, langsung mandi gitu, ya sama mungkin. Jadi si pemilik warung itu langsung membersihkan diri, langsung mandi, langsung keramas. Nah, itu apa namanya? Pengakuan dari korban selain KKI gitu kan. Ya nggak tahu lah korban-korban yang lain mungkin ada, mungkin cuma ya malu mungkin. Jadi katanya korban yang itu ya takut jadi bahan omongan tetangga, gunjingan di desa. Oh iya. Ya karena kan emang kasus gini tuh jadi bingung ya kita ya. Enggak, kalau misalkan gini nih, gue coba nempatin sebagai korban ya. Nih kalau misalkan gue jadi korban, gue mau cerita nih, itu kan kayak aib juga gak sih? Iya lah, ya kan? Iya itu yang ditakutin. Iya makanya. Gitu jadi, ya kita takutin tuh. Mau cerita aib, mau nggak cerita juga ya. Tersiksa batin kan? Gimana? Iya serba salah. Iya sih. Kasihan soalnya para korban. Kasihan lah. Yakin sih polisi juga mungkin yakin memang indikasinya memang mengarah ke sana, cuma ya. karena buktinya kurang, nggak ada bukti ya kan, jadi ya nggak bisa apa-apa. Iya makanya mungkin karena keluarganya kecepatan. Iya. Tapi kalau ditunggu ya berarti udah ada korban tuh. Iya, iya juga sih. Iya juga ya. Ya udahlah, ya serba salah juga ya. Serba salah juga kayak gitu. Tapi gue segini ya, ngomong tentang pencabulan yang sesama jenis juga. Gue juga ada sedikit cerita lah, cuma ini bedanya nggak di negeri kita sih ya. Di luar, tepatnya di Tiongkok. Oh iya, di Cina. Ya bisa. Jadi ini tuh melibatin satu pria sama 1.691 pria. 1.000? Iya 1.000. 1.000? Iya 1.691 pria. Kok bisa sih? Jadi si satu ini tuh kan pelaku. Berarti semuanya pria itu LGBT semua? Atau gimana sih? Ya apa maksudnya si korbannya itu LGBT juga? Penyuka sama jenis atau gimana sih? Kalau itu sebenarnya
belum jelas ya. Kalau itu belum jelas. Jadi si pelaku dia kan cowok. Ya. Nah, dia tuh nyamar jadi cewek. Oh, oke. Nama si pelaku ini tuh namanya Jiao. Dia tuh umurnya 38 tahun. Dia nggak tua amat lah. Kayak masih gitu agak muda lah ya. Ya, segitu lah. Cukup lah. Seumuran tuh. Enggak sih. Beda 10 tahun lah sebenarnya. Gua kan baru Itu ketuaan ya. ketuaan. Nah gitu ya. Lanjut ya. Oke. Si Jiao berumur 38 tahun dari Tiongkok. Dia nyamar jadi cewek di media sosial. Oke. Buat Di narik, Telkom gitu. buat narik perhatian para cowok. Jadi berarti dari looknya itu cewek banget gitu. Iya, cewek banget jelas. Pakai wig, pakai kayak dress kayak gitu. Terus ininya? Pakai silikon lah. Oh, oke. Makanya kelihatan kayak Iya. cewek. Lagian kan sekarang Cewek di banget aja gitu. lagian kan sekarang di medsos kan ada kayak filter gitu yang bikin cantik gitu kan. Oh iya. Ada suara juga kan ada filternya kan. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你幸福，祝你健康，要有男家庭。 Itulah yang jadi Kamera jahat. itu. Dari situ si pelaku ini tuh dia berpura-pura sebagai cewek yang romantis tapi kesepian. Makanya butuh Iya. butuh kasih sayang dari cowok-cowok. Iya. Carilah dia cowok-cowok. Nah, target dia tuh kayak mahasiswa, terus pekerja kantoran, tapi yang masih muda, sama pelatih kebugaran gitu. Dan tahu nggak, di antara mereka ada yang udah tunangan, sama ada yang udah nikah. Tapi dia nggak peduli latar belakang si cowoknya kan, si pelaku itu. Dia memang lebih ke arah sana targetnya, yang udah punya pasangan yang normal. Itu setelah ngobrol-ngobrol di dating apps atau medsos gitu, ya kan sebagai si cewek yang romantis kesepian itu tuh, nah dia tawarin lah buat berhubungan secara gratis. Apa sih untungnya gitu buat dia? Jadi gini, nah itu kan nawarin gratis nih ya. Memang sih sebenarnya nggak gratis yang benar-benar gratis, jadi tetap ada syarat. Si korban syaratnya tuh harus bawa kayak sebotol minyak. Iya, minyak goreng. Iya, minyak goreng atau susu atau rokok atau buah-buahan kayak gitulah. Bukan. Bukan. Oh jadi nggak diminta duit sama sekali? Enggak, sama sekali enggak. Kayak misalkan lu ngapel nih ke rumah cewek lu, terus si mamanya tuh bilang bawain martabak ya, kayak gitu doang. Kayak gitu doang. kayak gitu kayak apel ya kayak gitu. Kayak kalau kita mau apel ke cewek gitu kan, gitu ya zaman dulu kan. Ya sama itu juga gitu. Kejadiannya tuh para korban kan di invite datang ke apartemennya si Jiao ini, si pelaku ini. Ya. Di invite. Jadi nggak ketemu di luar, langsung di invite aja. Emang di invite ke apartemennya. Bawa kan itu kan bawa. Ya. Simpen. Nah, mau berhubungan intim kan mereka. Ya. Nah di situ tuh sebenarnya hubungan intim yang mereka lakukan direkam secara diam-diam loh. Bentar. Dia kan ngelakuin hubungan, situ kan hubungan badan. Otomatis si korbannya tuh tahu dong. Atau emang udah ganti kelamin atau gimana sih? Nah, menurut berita yang tersebar, ada beberapa korban yang sadar, yang udah tahu jadinya kalau si pelaku ini tuh cowok. Iya, pasti ketahuan lah. Iya, tapi mereka masih tetap mau. Maksudnya, kok bisa sih? Ya, Kan nggak tahu harusnya kan kalau gue di invite nih sama seorang cewek, terus datang nih ke apartemen, oke, diajak kayak gitu ya. Tiba-tiba ngeliat ternyata berbatang juga, otomatis kecewa dong. Gue langsung balik lah dari situ. cabut ya. Ya seenggak-enggaknya biarpun nggak nonjok gitu lah, ya langsung balik lah kecewa kayak gitu. Apalagi kan? Nah, itu kan bicara normalnya kan. Iya sih. Kalau kayak gitu kan berarti ada kelainan juga. Kayaknya korbannya juga ada kelainan. Iya. Bisa jadi kan hubungan sejenis, bisa jadi biseksual. Ya, Bisa hubungan antara cewek dan cowok tuh bisa juga. iya Gitu kan. kan itu. Jadi ya mau sama cewek bisa, sama cewek bisa ya kan. Iya. Yang penting mah
keluar. Yang penting mah lubang matahari. Oke, terus lanjut. Nah, balik lagi ke kegiatan hubungan intim mereka yang direkam, itu tuh kan direkam secara diam, dijual sama si pelaku. Oh, jadi si pelaku dapat duitnya tuh dari hasil ngejual video ke platform. Iya itu. Itu. Videonya dijual ke platform yang XXX Iya, gitu ya kan. itulah. Ya platform tertentu itulah. Make sense sih kalau gitu sih. Di kan sebaran luas gitu dijual. Kan kenapa heran nih, cuma bawa minyak atau buah-buahan kayak gitu kan heran gitu. Apa untungnya kan? Cuma kalau sekarang kenyataannya dia jual tuh video, ya masuk akal ya. masuk akal. Masuk akal. Iya. Nah, ada salah satu korban atau mungkin beberapa korban yang lihat kalau video mereka tuh ya udah tersebar luas di internet. Tapi sebelumnya kan itu udah banyak teman nih. Sebelumnya nggak ada yang berani gitu speak up gitu atau lapor ke polisi. Iya kan speak up, ya kan kayak kasus seperti yang tadi mungkin banyak korban tapi kan Oh, iya. Oh iya. Iya. Oh iya. Jadi lebih banyak ya dipendam aja lah gitu. kan Kalau dia cerita, berarti dia ke expose dong. iya. Nah ini sama korban bisa speak up kan karena udah kesebar luas juga videonya. Ya, yang nggak bisa ngelak juga. Iya kan. Videonya kan udah bisa dilihat. Nah, gimana lagi kan? Iya, oke. Udah kesebar ya udah jadi dia speak up lah gitu. Makanya di situ kan ketahuan seberapa banyak korbannya, bahkan kenapa bisa kecatat 1691 korban tuh si pelaku itu ditulis daftar korbannya tuh ditulis sama dia di buku. Ditulis Serius. kan si Jadi hari ini misalkan si A, hari ini si B. iya gitu. Oh. Kan polisi Tiongkok nemuin barang bukti yang ada daftar korbannya di tulisan si pelaku itu. Iya. Inilah. Itu kan 1600 sekian lah. Itu berarti waktunya tuh nggak, range-nya tuh nggak setahun 2 tahun dong harusnya. Ya enggak lah. Itu udah beberapa tahun kan harusnya kan? Ya iyalah, harus berapa tahun? Udah beberapa tahun pasti. Lagian kan itu juga sebenarnya meskipun yang dicatatnya 1691, tapi kegiatan yang dilakuin kan pasti lebih karena kan ada yang repeat order tadi. Iya. Ya bisa jadi 2000. Bisa jadi dia ada yang lupa nulis itu. Ya kalau beda nama kan mungkin udah 2000 korban gitu kan. Ini kan karena repeat order jadi namanya sama. Untungnya si pelaku ini udah tangkap. Ya tapi untunglah kalau nggak ada penyakit menular kayak gitu kan. Ya malah ada. Hah? Ada lah. Oh jadi si pelaku tuh pengidap penyakit menular seksual? Iya, dia pengidap HIV. Berarti korbannya juga dong? Ya iyalah jelas pasti ketularan. Gila. Ya makanya ini yang jadi viral tuh udah korbannya banyak. Si pelaku tuh pengidap virus HIV. Iya loh. Si korbannya tuh kan nggak semuanya lajang mungkin. Ada juga yang udah keluarga. Iya kan tadi kan gue bilang ada yang udah nikah, ada yang udah tunangan. Dia kan ngelakuin tuh hubungan badan sama si pelaku. Udah kan? Ya. Otomatis dia kejangkit dong penyakit. Kena kan ketular tuh. Ketular tuh. Dia bawalah ke rumahnya. Iya lah pasti. Dia hubungan badan sama istrinya. Ketular lagi. Dan Dan kan itu penularannya bisa benar-benar cepat tuh. cepat lah, Kalau kayak gitu. cepat kayak gitu. Apalagi gini. Apalagi si orang yang udah tertular ini nggak nyadar kalau dia tuh udah tertular. Dan apalagi si orang yang tertular ini nakal juga, Ya, main sama sanksi cewek lagi. Iya. Lebih cepat Lebih lagi. cepat lagi. Gitu. Ya itulah makanya yang orang-orang di luar sana yang sekiranya suka jajan gitu ya. Ini yang penting nih ya. Tolong hentikan aktivitas yang merugikan diri sendiri. Yang suka jajan-jajan yang gak jelas gitulah, hapus tuh aplikasi hijau tuh, kecuali aplikasi ojol lah, nggak apa-apa lah. Tapi yang hijau itu tuh tau lah, yang hijau itu hapus sudah. Jadi ya udahlah, mulai sekarang kita harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, apalagi sama orang-orang terdekat kita lah. Ya kejangkau kita dulu aja lah, nggak usah bilang satu daerah, satu negara, nggak usah bilang gitu.
yang kejangkau kita dulu lah. Ya ruang lingkup Ruang aja. lingkup kita dulu aja. Kita harus lebih care. Ya betul. Jadi kalau misalkan ada aduan nih dari seseorang, jangan dianggap aduan itu menjadi hal yang biasa. Entah itu pelecehan, entah itu pembulian, Ya betul. jangan jadikan biasa anak-anak, kayak gitu doang. Nih, gua misalkan dulu pernah kayak gini, bukan kayak gitu. Iya, malah kadang ada yang terbalik ya. Iya. Karena kan padahal sebenarnya setiap orang tuh beda-beda. Kadang gini, kalau dari anak-anak mau bilang ke yang dewasa itu, dia tahu tuh responnya bakal kayak gitu. Jadi sebelum dia cerita dia udah takut duluan. Jadi dipendam. Nah dari dipendam itu kasus itu apa namanya? Jadi makin lama tuh makin gede tuh masalahnya. Baru kebongkar ya kayak gitu, kayak digerebek lah, kebongkar udah ditangkap polisi lah. Ya jangan sampai lah. Ya. Oke. Oh ya sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi semua yang diobrolin di sini nggak bisa dijadikan rujukan. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, kesalahan penyebutan, karena di sini pure cuma menceritakan yang katanya, yang saya baca dari portal berita-berita. Bagusnya kalian bisa carilah di media-media yang kalian anggap terpercaya kayak gitu. So, gitu aja teman-teman ya. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe dan di like juga. Jangan lupa dinyalain juga tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari video kita. Buat kalian yang punya saran buat bahas kasus-kasus yang lagi ramai, lagi kasus-kasus yang aneh tapi nyata, bisa ditulis aja di kolom komentar bawah. Oke? See you next video and let's begin.